Dengan NIM 227 di sini akan menjelaskan responsi deep learning. Pertama, kita melakukan import library dengan TensorFlow digunakan untuk membangun model. Selebihnya, library untuk melakukan proses manipulasi data dan pembagian dataset. Kita melakukan random set 42 agar proses yang digunakan yang menggunakan nilai acak menghasilkan hasil yang tetap konsisten saat dijalankan kembali. Setelah itu kita melakukan step awal dan pemrosesan data. Nah, pada bagian ini digunakan untuk menampilkan informasi struktur dataset JFlick yang telah dimuat. Setelah itu kita melakukan margin validation dataset, yang mana itu digunakan untuk menggabungkan dataset validation dengan testing menjadi satu dataset yang baru menggunakan operator tambah. Nah, setelah itu kita melakukan create data frame. Nah, ini untuk mengubah dataset yang sudah dibangun menjadi bentuk dataset frame menggunakan pandas. Nah, pada bagian ini digunakan untuk melacak urutan data pada data frame menggunakan fungsi sampel dan random stat 42. Nah, pada bagian ini digunakan untuk membagi dataset menjadi 3 bagian, yaitu training, validation, dan testing. Nah, pada bagian ini kita mendapatkan training 1202, validation 150, testing 151. Nah, pada bagian ini kita digunakan untuk menambahkan space SOS sama EOES. Nah, ini digunakan untuk menampilkan isi kolom target pada dataset training. Nah, pada bagian ini digunakan untuk menampilkan dataset target yang sudah ditambahkan token SOS dan EOS. Nah, pada bagian ini digunakan untuk membuat tokenizer dan menggabungkan vocabulary dari data input dan target training. Nah, pada bagian ini digunakan untuk mengubah teks menjadi bentuk square angka. Nah, pada bagian ini digunakan untuk menentukan panjang maksimum sequen pada data encoder dan decoder. Nah, pada bagian ini digunakan untuk melakukan pending pada square agar semua data memiliki panjang yang sama sesuai dengan nilai maksimum yang telah ditentukan. Nah, pada bagian ini digunakan untuk membuat TensorFlow dataset dari data encoder dan decoder agar dapat diproses oleh model. Nah, pada bagian ini digunakan untuk mengecek bentuk space dari data pada training dataset. Nah, pada bagian ini digunakan untuk menghitung nilai angle rate pada proses fungsional encoding digunakan di model transfer. Nah, pada bagian ini digunakan untuk membuat fungsional encoder pada model transfer. Nah, pada bagian ini kita melakukan import library. Nah, ini digunakan untuk menguji fungsi fungsional encoder yang telah dibuat sebelumnya. Nah, 1 itu batch, 50 itu posisi kata, dan 128 itu dimensinya. Nah, pada bagian ini digunakan untuk memvisualisasikan nilai fungsional encoder yang pada beberapa dimensi enable pertama. Terus pada bagian ini digunakan untuk membuat layer fungsional encoder pada model transfer. Terus pada bagian ini digunakan untuk menguji proses enable dan fungsional encoder pada model transfer. Nah, terus bagian ini kita untuk membangun kode ini digunakan untuk menentukan hyperparameter yang akan digunakan pada model transfer. Terus ini juga digunakan untuk membuat dummy input. Pada bagian ini melakukan multi-head intention pada model transfer. Nah, kita langsung ke bagian pending. Ini melakukan pending data yang SOS yang kita buat dengan EOS ini. Setelah itu kita membuat hyperparameter yang sudah dibuat ini. Itu kita membuat multi attack block. Nah, ada 64, 40, dan 128. 64 itu kalimat. 60 itu data dan 40 itu token dan 128 itu dimensi. Nah, ini kita fed flow net. Setelah itu kita membuat encoder layer. Terus kita implementasi encoder yang lengkap. Terus ini kita membuat decoder. Nah, kita melakukan implementasi pada encoder yang lengkap sama kayak yang tadi. Nah, ini decoder layar. Ini untuk melakukan yang decoder layar tadi.
Nah, ini nih hasil evaluasi model. Sebenarnya evaluasi modelnya tuh kecil, loss-nya 6,0139 sama akurasinya tuh 0,164. Nah, terus ini kita melakukan percobaan N di sini aku menggunakan EPOS 10 pelatihan model. Ini untuk pelatihan model setelah, dilakukan pertambahan itu, hasilnya tuh tetap bagus. Dapat dilihat pada, mana ya, nih, ini yang tadi ya, hasil pertamanya tuh pas kita ngelakukan EPO 10 itu ada 9, loss-nya itu 9,0. Itu EPO pertama menjadi pas kita ngerun lagi EPO-nya jadi 5,8 pada EPO ke-10. Nah, terus penurunan loss ini menunjukkan bahwa kesalahan prediksi model terhadap data pelatih semakin berkurang. Selain itu, nilai akurasi juga meningkat dari 0,0776 menjadi 0,1539, yang menandakan bahwa model mulai mampu mempelajari hubungan antar kata dan pola tata bahasa. Terus secara keseluruhan implementasi transformer telah berhasil dilakukan dan model mampu mempelajari pola dari data pelatih. Akan tetapi berdasarkan hasil inferensi performa model masih belum optimal sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut seperti menambahkan jumlah EPO, melakukan tuning HP parameter, memperbesar dataset pelatih atau menggunakan teknik decoder yang lebih baik agar model mampu menghasilkan koreksi tata bahasa yang lebih akurasi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.